Salam dari Ufuk Timur, Tamnisan Temsulut bersatu untuk satu kekuatan. Parimanta News dalam rangkuman minggu keempat bulan September tahun 2022. Bersama saya Serda Jasveni, berikut liputannya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SMSM Teropsla didampingi para asisten dalam Tamal 14 menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Staf Koarmada 3 di lobi Gedung Mako Koarmada 3. Jabatan Kepala Staf Koarmada 3 diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Yeskil Kacandago SEMMMH kepada Laksamana Pertama TNI R. Afiantarai SEMSY MTRhan. Di samping itu, Ketua Koordinator Cabang Korcap 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani menghadiri sertijab Wakil Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani diwakili Wadan Lantamal 14 Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud bertindak selaku Inspektur Upacara Bendera kepada peserta didik SMA Negeri 3 Kota Sorong bertempat di lapangan upacara SMA Negeri 3 Kota Sorong. Kegiatan ini merupakan program dari TNI Angkatan Laut untuk memberikan pembinaan, memotivasi kepada pelajar sekaligus mendekatkan diri dengan pelajar dan pihak sekolah. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani SMSY Teropsla memimpin langsung upacara penyerahan jabatan Komandan Satuan Patroli Lantamal 14 Kolonel Laut Pelaut Martinus Hariwibowo MTerhanla MM bertempat di lobi Mako Lantamal 14. Dalam sambutannya, dan Lantamal 14 mengatakan, penyerahan jabatan di lingkungan Lantamal 14 ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi secara menyeluruh dan saling terkait antara aspek personil, organisasi, dan perkembangan situasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mengimplementasikan tugas, peran, dan fungsinya. Tantangan tugas TNI Angkatan Laut ke depan semakin kompleks. Untuk itu kita harus bekerja keras dengan berpedoman pada perencanaan strategis yang telah digariskan untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia dengan berbekal profesionalitas, moral, dan keberanian. Di tempat yang berbeda, Ketua Korcap 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani memimpin pemberhentian jabatan Ketua Cabang 5 Korcap 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, Nyonya Bernadetta Martinus di kantor Cabang 5 Korcap 14 Daerah Jala Senasri Armada 3. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani selaku Ketua Panitia Daerah Sorong memimpin sidang penentuan akhir daerah, calon bintara kompetensi khusus dan calon tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022 bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Peserta sidang pantauan daerah sebanyak 139 orang yang terbagi atas 94 orang casis bintara pria wanita, 13 casis bintara pria wanita kompetensi, dan 32 orang tamtama yang telah mengikuti rangkaian tes meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, dan psikologi. Dalam arahannya, dalam Tamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengatakan, saya ucapkan terima kasih kepada calon peserta, calon prajurit TNI Angkatan Laut. Dengan hasilnya kalian di sini Anda telah mempunyai minat dan mendaftar untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Lebih lanjutnya di dalam seleksi bagi yang belum berhasil, masih ada waktu untuk evaluasi kegagalan dan bisa mencoba lagi dengan mempersiapkan lebih baik lagi terhadap kekurangan yang sudah diketahuinya, sehingga pada saat pendaftaran berikutnya kalian terpilih. Setelah arahan Ketua Panda dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pendalaman terhadap calon bintara dan tamtama PK TNI Angkatan Laut. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SMSY Teropsla didampingi Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani bersama prajurit dan PNS beserta keluarga besar Lantamal 14 menghadiri acara nonton bareng sinetron Bintang Samudra. Penayangan episode perdana bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Acara nonton bareng sinetron Bintang Samudra episode perdana ini merupakan rangkaian dari acara HUT ke-77 TNI Angkatan Laut yang digelar pada 77 lokasi pada Kotama dan pangkalan di jajaran TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia.
Sebelum menyaksikan penayangan perdana sinetron Bintang Samudra yang disiarkan melalui saluran ANTV dilaksanakan vikon bersama Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono SMM. Bintang Samudra adalah sinetron Indonesia yang mulai ditayangkan perdana pada hari ini, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Cerita dalam sinetron ini berkisar tentang kehidupan seorang anggota TNI Angkatan Laut. Saat proses pembuatan sinetron, beberapa aktor sempat menjalani pelatihan layaknya prajurit TNI Angkatan Laut. Di samping itu, jajaran Lantamal 14 Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai mengikuti acara nonton bersama sinetron Bintang Samudra bertempat di Cafe Jangkar Desa Juangka, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Dihadiri Komandan Lanal Morotai Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo ST beserta seluruh prajurit. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SMSIM Teropsla didampingi Asintel dan Lantamal 14 Kolonel Laut Khusus Utomo Budiharjo menerima kunjungan silaturahmi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Barat Joni Santoso SHUT MAGR beserta staf. Pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung di ruang kerja dan Lantamal 14 Mako Lantamal 14 Sorong. Dan Lantamal 14 menyampaikan terima kasih atas kedatangannya di Markas Komando Lantamal 14 dan berharap kerjasama antara Lantamal 14 dan BBKSDA Provinsi Papua Barat yang sudah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan. Semoga kerjasama kita dapat terus berjalan baik, bahkan lebih ditingkatkan. Bertempat di ruang Vikon Mako Lantamal 14, perwakilan perwira Bintara Tamtama Tidur Dalam yang dipimpin oleh Kadismin Lantamal 14, Letkol Laut Khusus Miftahul Huda SAG, mendapatkan bimbingan pranika dari Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut Mabesal, Brigjen TNI Marinir Sandi Musjidin Latif. Konseling pranika adalah pemberian bimbingan atau penasihat mengenai pernikahan sebagai bekal bagi calon pengantin. Konseling pranika dapat membantu memastikan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut dan pasangan memiliki hubungan yang kuat, mampu menciptakan pernikahan yang damai dan sejahtera, hingga mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi dalam rumah tangga nantinya. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong melaksanakan tes kesegaran jasmani yang diselenggarakan di Mako Lantamal 14 Sorong. Tes Garjas ini merupakan program rutin dari Komando Atas dengan tujuan untuk mengecek dan meningkatkan kemampuan fisik para prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 14, sehingga dalam menjalankan tugas pokoknya dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Pelaksanaan Samapta ini meliputi baterai A dan baterai B. Baterai A yakni lari 12 menit dan baterai B meliputi pull up, sit up, push up selama 1 menit serta shuttle run. Dalam pelaksanaan kegiatan kesamaptaan tersebut, personel terlebih dahulu dicek tensi dan kesehatannya oleh tim kesehatan Lantamal 14 serta mendapat pengawasan dari tim Jas Lantamal 14 yang diketuai oleh Pajas Letu Laut Khusus Hadi Purnomo. Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani beserta pengurus Jala Senasri Korcap 14 menghadiri kegiatan himbauan aksi bersih pilah sampah dan jalan santai yang diselenggarakan oleh Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sorong bertempat Jalan Pariwisata Kampung Usili Kelurahan Malosom, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SMSIM Teropsla mengikuti exit briefing Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Abdul Rashid Kacong SEMMM Teropsla yang dilaksanakan secara vikon terpusat dari Gedung Nanggala Mako Koarmada RI. Kegiatan ini berlangsung di ruang vikon Mako Lantamal 14 Sorong. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate Letkol Marinir Ridwan Aziz M. Terhanla Cahaya Rempe beserta Ketua Cabang 2 Korcap 14 Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Fia Ridwan Aziz melaksanakan kunjungan kerja ke Posal GB di Halmahera Tengah pada Senin sampai Selasa 19 sampai dengan 20 September 2022. Dalam kunjungan tersebut, Komandan Lanal Ternate dijemput oleh Komandan Posal GB, Peltu SAA Ramli Ahmad beserta Camat Pulau GB dan Ramil Pulau GB, Kapolsek Pulau GB, Kades Sekecamatan Pulau GB, serta Toda atau Thomas Pulau GB. Kunjungan Lanal Ternate ini dilaksanakan dalam rangka meninjau langsung terhadap prajuritnya yang bertugas di pulau-pulau terpencil dan meninjau wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Demikianlah Parimanta News minggu keempat bulan September tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Jales Viva, Jaya Mahir.